Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emma selaku dosen pengampu hukum bisnis kelas C. Perkenalkan, saya Averina Arista dengan NIM belakang 014 akan membahas kasus sirup obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol di Indonesia pada tahun 2022 yang menjadi contoh pelanggaran etika bisnis serius di industri farmasi karena berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan konsumen khususnya pada anak-anak. Kasus ini dilatar belakangi yang terjadi pada saat akhir tahun Oktober 2022, di mana Indonesia mengalami lonjakan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak. Jadi setelah dilakukan investigasi, BPOM menemukan bahwa sejumlah obat sirup mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman sesuai standar. Jadi EG dan DEG ini merupakan zat kimia berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam obat konsumsi karena dapat menyebabkan kerusakan ginjal hingga kematian. Temuan ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan obat yang beredar di pasaran. BPOM mengungkapkan bahwa beberapa industri farmasi menggunakan bahan baku pelarut yang tidak memenuhi standar, serta tidak melakukan pengujian mutu secara menyeluruh sesuai ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Jadi dalam beberapa kasus, produsen ini mengganti pemasok bahan baku tanpa verifikasi yang ketat, dan sehingga produk yang dihasilkan itu berisiko membahayakan konsumen, sehingga hal ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pengendalian mutu dan tanggung jawab oleh perusahaan farmasi. Dari sisi etika bisnis, industri farmasi memiliki kewajiban moral untuk menjamin keselamatan pasien, bersikap jujur dan transparan, mengutamakan kesehatan publik dibanding keuntungan. Jadi peredaran obat yang berbahaya itu mencerminkan pelanggaran etika profesional dan kegagalan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi hukum, tentunya perbuatan ini melanggar ketentuan CPOB, kemudian prinsip perlindungan konsumen, dan juga regulasi pengawasan obat oleh BPOM. Jadi perusahaan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana karena produk yang dihasilkan ini tidak dapat memenuhi standar keamanan dan mutu yang diwajibkan oleh hukum. Sebagai langkah penyelesaiannya, pemerintah melalui BPOM melakukan beberapa tindakan tegasnya. Yang pertama, penghentian sementara peredaran seluruh obat sirup khususnya untuk anak-anak untuk mencegah bertambahnya korban. Kemudian yang kedua, BPOM menarik dan memusnahkan obat sirup yang terbukti tercemar serta mencabut izin edar dan sertifikat CPOB terhadap industri farmasi yang melanggar atau menggunakan zat kimia EG dan DEG tadi. Yang ketiga, kasus ini ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dengan penetapan beberapa pihak menjadi tersangka yang terbukti lalai dan juga melanggar hukum. Jadi selain itu pemerintah itu juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di industri farmasi, mulai dari rantai pasok bahan baku hingga distribusi obat ke masyarakat. Jadi kasus sirup obat mengandung EG dan DEG ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis di sektor farmasi itu sangat dapat berakibat fatal seperti tadi, dari mulai gagal ginjal sampai dengan kematian. Jadi penyelesaian kasus ini menegaskan bahwa keuntungan bisnis itu tidak boleh mengorbankan keselamatan konsumen. Jadi untuk kedepannya industri farmasi harus memperkuat kepatuhan hukum, etika bisnis, dan pengawasan mutunya supaya kepercayaan publik terhadap dunia kesehatan dapat dipulihkan setelah kasus yang cukup parah. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.